Terkuaknya kasus dugaan penipuan yang dilakukan taat pribadi berawal dari tertangkapnya taat pribadi oleh Polda Jatim dalam kasus pembunuhan. Nah, untuk mengetahui seperti apa sebenarnya modus penipuan yang dilakukan taat pribadi yang dibingkai dalam sebuah padepokan bernuansa religi, kita simak kesaksian salah satu mantan pengikut taat pribadi dalam perbincangan bersama reporter Net TV Dewi Anggra. Saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Junaidi, salah satu mantan dari pengikut Dimas Kanjeng taat pribadi. Dulu awalnya Bapak bisa menjadi pengikut itu ceritanya gimana Pak? Begini Mbak, asal-muasalnya saya ini sahabat dekat dengan almarhum Ismail Hidayah. Beliau ini teman masih sejak SMA sampai perguruan tinggi. Nah, lama tidak berjumpa. Akhirnya di tahun awal 2011 kami berjumpa dengan beliaunya. Beliaunya langsung bercerita, "Bang, saya ini punya guru sakti." Guru sakti apa? Bisa mengeluarkan uang dari badannya. Nah, saya dalam benak saya penasaran, apa iya? Seperti apa sih? Langsung mereka ambil handphone menunjukkan itu, video itu. Video apa itu Pak? Video pada saat Mas Kanjeng taat pribadi itu memproses uang. Namun HP itu didekatkan sama kita, diperlihatkan video itu. Begitu saya konsentrasi 1 menit itu dimatikan. Setelah dimatikan saya ini langsung blank, langsung nol pikiran. Nah itu. Apa yang mereka katakan langsung saya jawab dengan spontan. Dan semacam terhipnotis gitu Pak ya? Semacam terhipnotis Pak. Terus kemudian waktu Bapak bisa menjadi pengikut di Padepokan Dimas Kanjeng ini dulu awalnya itu adakah syarat-syarat yang harus dilakukan Bapak? Yaitu yang pertama naruh mahar dulu. Setelah naruh mahar kita harus mengikuti beberapa ritual. Seperti apa itu ritualnya Pak? Ritualnya itu setelah selang kurang lebih 2 bulan, itu saya diminta berkumpul di belakang rumahnya almarhum itu. Di sana ada ruko ya, di belakang itu ada ya kayak lapangan gitu. Nah itu disuruh kumpul di sana, alasannya untuk acara istighosah. Setelah istighosa itu persyaratannya juga harus membeli atau menyiapkan nasi ketan ya. Nasi ketan putih, ketan hitam itu dijadikan satu bungkus. Terus merpati goreng 1 ekor. Terus telur ayam kampung itu juga 2. Nah itu. Setelah acara istighosa itu harus habis dimakan. Jadi ketan hitam, ketan putih dulu dimakan. Setelah itu merpati yang digoreng itu. Terus terakhir itu telur 2 butir, telur ayam kampung itu yang sudah direbus. Nah pada saat santri-santri itu agak keselak itu. Baru itu dikasih air, tapi air itu sudah mungkin dikasih doa-doa atau jampi-jampi dan sebagainya dari Mas Kanjeng. Itu santri dikasih semua minum. Nah setelah minum itu kita ini tambah blank. Dalam pidatonya setelah itu ada acara pidatuan Kanjeng. Habis pidato kurang lebih 10 menit. Teman-teman langsung suruh mandi awal itu. Dimandikan semua. Dimandikan air laut. Alasannya untuk menghapus dosa-dosa. Nah itu. Karena kalau gabung ke sana harus dalam keadaan suci. Gitu. Setelah itu akhir 2011 itu saya sering ke acara di Padepokan. Saya disuruh setor lagi dana itu kan. Dengan catatan itu membeli peralatan lagi seperti timba besar itu, terus cebok itu,
Terus suruh bawa kain juga kurang lebih 3 meter itu, kain putih. Nah itu semua santri ini, bahasanya Mas Kanjeng ini sebentar lagi akan segera ada pencairan uang. Dijanjikan itu tadi. Dijanjikan, ngomongnya sebentar. Cuman ndak ngomong bulan, ndak ngomong tahun. Sebentar lagi. Ibaratkan orang proses, dia ngomong 99,9% gitu. Jadi tinggal 0,1. Nah siapa yang tidak tergiur itu? Akan pencairan, tenang saja. Mari kalau kamu para santri ini kalau punya uang, segera. Kalau 1 juta akan mendapatkan imbalan 1 miliar. Akhirnya saya menjual mobil Xenia itu dan saya ambil juga uang dari bank. Jadi totalnya semua 200 juta, Pak. Tapi taat pribadi sendiri ini sebenarnya bisa menggandakan uang nggak sih, Pak? Saya ngikuti 3 kali proses itu. 3 kali proses untuk mengeluarkan uang itu dari balik jubahnya itu. Jadi awal saya disuruh ngambil yang ada di depan itu, yang sudah diproses itu. Jadi saudara almarhum Ismail Hidayah ini yang ngambil juga saya ngambil. Setelah itu saya coba keluar belikan rokok. Ternyata asli. Nah, terus yang punya almarhum ini dibelikan bensin di pom bensin, tidak ada masalah. Terus selang beberapa waktu saya ngantarkan beberapa santri karena itu uangnya cukup banyak, akhirnya boleh masuk ke sana menunjukkan lagi di hadapan santri baru itu kehebatan Mas Kanjeng itu. Waktu itu suruh ngambil lagi uang termasuk santri itu. Nah saya tidak mau, Pak. Saya tidak ngambil. Saya lirik yang kanan kiri karena ada kan kalau video yang di YouTube itu di kanan kirinya ada tumpuan uang yang sudah dibandel itu. Nah, pada saat Mas Kanjeng begini, Mbak. Nah, gini, mau proses, saya ambillah 1 bandel ini, saya sembunyikan. Mohon maaf kalau saya dikatakan lancang dan sebagainya, yang namanya hati ini saya agak penasaran karena gambar itu kayak buram yang sini nggak sama dengan uang asli itu, Pak. Beda gitu, ada beda. Kecurigaan saya itu seperti itu, Pak. Akhirnya saya ambil itu. Setelah itu saya bawa pulang, saya lihat di rumah almarhum Ismail itu, dia kan punya ultra itu, Pak, untuk meng-cross check uang ini asli atau tidak. Akhirnya dibongkar itu yang bendelan itu. Ternyata tidak muncul. Tali airnya itu enggak muncul. Nah, itu. Nah, kalau dipegang ini licin kayak kertas HVS itu. Nah, itu. Berarti uang itu kan bukan uang asli. Artinya hasil printer atau sablon saya kurang paham itu. Artinya palsu, Pak ya? Palsu semua yang 1 box itu. Yang 1 bundle itu. Begitu saya lihat itu, saya ini sudah mulai curiga. Ada apa? Ada ketidakberesan di dalam padepokan. Akhirnya saya ingin cari tahu, ingin melakukan penyelidikan lebih lanjut. Kalau ini hanya 1 alat ini dilaporkan ke penegak hukum, kurang kuat, Pak, kurang pas. Karena waktu itu saya tidak bawa kamera, nggak bawa untuk di video itu, Pak, entah pakai HP atau apa. Akhirnya si almarhum Ismail Hidayah ini punya inisiatif untuk membeli pen yang ada kameranya itu. Nah, Bang, coba Bang, saya carikan pen yang ada kameranya. Beli 2 ada, Bang. Untuk abang 1, dipakai saya 1. Setelah itu, kita melakukan penyelidikan. Setiap kita, Mas Kanjeng mau proses, kita udah siapkan itu kamera itu. Nah, singkat cerita, Pak, waktu itu kita mendapatkan rekaman itu, sudah cukup. Saya ngambil lagi, cuman tidak 1 bundle. Saya coba sambil saya tarik, tidak bisa. Karena ada ada benangnya itu, Pak. Kan dikasih benang itu diikat itu. Tidak bisa. Nah, kok uang yang sudah habis ini yang diproses, Kanjeng ini mau ganti jubah. Pada saat Kanjeng ke belakang rumah itu, ke belakang ambil jubah yang satunya, saya ambil lagi 1 bundle itu. Nah, itu. Jadi untuk memperkuat, karena waktu saya ambil yang bundle pertama itu kan saya tidak punya gambar. Polisi kan tidak mungkin percaya, Pak.
bisa aja berbalik pada saya yang mencetaknya itu. Tapi kalau pakai kamera itu kan jelas masih di ruangan yang sama. Nah itu. Akhirnya alat bukti itu yang rencananya dibuat untuk melapor ke Mabes Polri. Nah itu. Artinya Ismail ini menjadi korban pembunuhan Taat Pribadi itu karena ingin membeberkan. Iya, akan melaporkan ke Mabes Polri tentang ada ketidakberesan yang telah diketemukan oleh kita berdua.